Pemirsa, Anda masih menyaksikan Big Stories of the Week bersama saya, Mira Rahmalia. Sejumlah nama tokoh yang diduga kuat menjadi calon kandidat Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo Subianto jika nantinya resmi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia selanjutnya juga menjadi sorotan media asing. Lalu seperti apa profil dari sosok-sosok tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Berbagai media saat ini ramai-ramai menyoroti calon Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo Subianto, calon Presiden nomor urut 2 yang saat ini unggul dalam perhitungan real oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tak terkecuali media asing. Sosok Menteri Keuangan ini memang dinilai krusial oleh sejumlah pihak, khususnya pelaku usaha maupun pelaku pasar keuangan karena hal ini akan menentukan arah kebijakan-kebijakan penting yang tentunya dapat mempengaruhi dunia usaha maupun pasar keuangan. Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan, Prabowo sempat menyebutkan mengenai kriteria orang yang akan dipilih untuk menjadi menteri jika ia menjadi presiden. Ia ingin para menterinya tersebut adalah orang-orang yang tidak hanya pintar, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Saat ini, sejumlah nama telah beredar sebagai sosok yang dinilai cocok untuk menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo nanti. Siapa saja dan bagaimana profilnya, kita akan bahas bersama dalam Heboh 2 Mandirian calon Menkeu Prabowo. Ya, kita lihat profil dari masing-masing kandidat. Yang pertama, ini ada Mahendra Siregar. Ia adalah sosok yang saat ini tengah menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mahendra terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK pada tahun 2022 dan masa jabatannya di OJK nanti akan berakhir di tahun 2027. Mahendra merupakan kelahiran Bandung 17 Oktober 1962 yang berarti usianya saat ini hampir 62 tahun. Mahendra memperoleh pendidikan strata 1 atau sarjananya dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, jurusan Ekonomi Pembangunan di mana ia lulus pada tahun 1986. Mahendra juga telah melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 di mana ia lulus pada tahun 1991 dan berhasil menyandang gelar Master of Economics dari Monash University di Australia. Sebelum menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri pada tahun 2019 hingga tahun 2022 dan ia juga pernah menjadi Duta Besar untuk Amerika Serikat di Washington DC pada tahun 2019. Mahendra juga pernah bertugas sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kepala BKPM periode 2013 sampai dengan 2014. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan periode 2019 hingga 2013 sehingga cukup beralasan ya mengenai Mahendra ini yang kemudian menjadi salah satu kandidat yang dinilai cocok menjadi Menteri Keuangan. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan periode 2009 hingga 2011. Lalu kita lihat ya kandidat lainnya ya selain daripada Mahendra Siregar. Ya, ini adalah Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia. Pria kelahiran Bandung 6 Mei 1964 ini dilantik menjadi Menteri Kesehatan pada 23 Desember 2020 menggantikan Menteri Kesehatan sebelumnya, Dr. Terawan Agus Putranto. Sebelumnya, Budi menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara sejak November 2019. Nah, terkait pendidikan, Budi Gunadi Sadikin ini merupakan alumni program studi fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Institut Teknologi Bandung. Nah, meskipun saat ini Budi menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan latar belakang pendidikannya dari teknik fisika, namun karirnya justru sebagian besar dihabiskan di sektor jasa keuangan, tepatnya di sektor perbankan. Dan ia adalah salah satu mantan Mandirian atau mantan Direktur Bank Mandiri yang namanya muncul sebagai sosok calon Menteri Keuangan jika Prabowo menang Pilpres kelak. Budi bergabung ke Bank Mandiri dan menjabat sebagai Direktur Mikro dan Retail Banking Bank Mandiri pada tahun 2006. Ia lalu diangkat menjadi Direktur Utama Bank Mandiri pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Budi lalu beralih ke sektor pertambangan karena ia diangkat menjadi Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum pada September 2017 hingga November 2019 sebelum akhirnya ia diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN. Sebelumnya Budi memulai karirnya pada tahun 1988 di sebuah perusahaan teknologi informasi yakni di IBM sebagai Information Technology Officer di kantor pusat IBM Asia Pasifik di Tokyo, Jepang. Ia kemudian bergabung dengan Bank Bali hingga tahun 1999.
Setelah itu, ia pindah ke ABN AMRO Bank Indonesia and Malaysia, menjabat sebagai Director of Consumer and Commercial Banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia and Malaysia. Budi juga sempat bergabung dengan Bank Danamon dan Adira Quantum Multifinance. Jadi memang kalau dilihat gitu ya, Budi Gunadisadikin ini karirnya banyak di sektor keuangan. Lalu sekarang kita lihat lagi ya kandidat selanjutnya. Ya, ini adalah Kartika Wirjoatmojo. Ia adalah mantan Mandirian yang juga dikenal sebagai seorang akuntan sekaligus konsultan keuangan. Pria kelahiran Surabaya 18 Juli 1973 saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN sejak 25 Oktober 2019. Kartika Wirjoatmojo atau yang akrab disapa Tiko menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebelum akhirnya ia ditunjuk menjadi Wakil Menteri BUMN. Karir Tiko di Bank Mandiri sebenarnya dimulai pada tahun 2003 sebagai Kepala Departemen Analisis Strategi dan Keuangan. Secara perlahan posisinya mulai menanjak dan ia pun menjabat sebagai Managing Director Mandiri Sekuritas di tahun 2008 sampai dengan 2011 sebelum akhirnya pindah ke Indonesia Infrastructure Finance dan menjabat sebagai Presiden Director and CEO di sana sampai dengan tahun 2013. Tiko juga sempat menduduki posisi Kepala Eksekutif di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2014-2015 sebelum akhirnya ia kembali lagi ke Bank Mandiri dan menjabat sebagai Direktur Finance and Strategy hingga tahun 2016 dan menjabat Presiden Direktur di tahun 2016 hingga 2019. Di sisi pendidikan, Tiko merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan ia juga telah melanjutkan studinya ke jenjang Strata 2 dengan gelar MBA dari Erasmus University Rotterdam, Belanda. Kini kita bergeser lagi ya ke slide selanjutnya untuk melihat kandidat selanjutnya. Ya, ini adalah Muhammad Khatib Basri. Di antara kandidat lainnya, Khatib Basri ini yang telah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, tepatnya sebagai Menteri Keuangan pada periode 2013-2014. Sebelumnya, Khatib sempat menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2012-2013. Khatib dikenal sebagai akademisi, dosen, dan juga ekonom yang berpengalaman. Khatib saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di Bank Mandiri. Ia diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Bank Mandiri pada 19 Februari 2020. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Excel Axiata sejak tahun 2016 dan tidak hanya itu, Khatib juga telah ditunjuk sebagai Governing Board Co-Chair untuk Pandemic Fund pada tahun 2022. Sebagai informasi untuk Anda, Pandemic Fund adalah kemitraan kolaboratif yang diselenggarakan oleh Bank Dunia dengan Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pimpinan teknisnya yang bertujuan menyediakan dana untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan juga menengah menjadi lebih siap menghadapi pandemi di masa depan. Dari sisi pendidikan, Khatib Basri merupakan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan ia juga telah menyelesaikan jenjang strata 2 dan strata 3-nya di bidang ekonomi di Australian National University. Ya pemirsa, memang saat ini ya pasangan calon Prabowo Gibran belum resmi keluar sebagai pemenang di Pilpres tahun 2024. Namun masyarakat khususnya pelaku pasar keuangan ini sudah penasaran dengan siapa kira-kira yang akan menjadi calon Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo jika nantinya Prabowo benar-benar memenangi Pilpres 2024 ini. Di sejumlah media, nama-nama tadi dinilai cocok dan juga memiliki peluang besar untuk posisi Menteri Keuangan karena keahlian mereka di bidang keuangan. Dan kalau dilihat ya benang merahnya, 2 di antara keempat nama tadi adalah merupakan mantan top manajemen Bank Mandiri alias Mandirian. Tentu nama-nama calon tersebut belum pasti dan juga masih sangat bisa berubah. Tapi siapapun orangnya tentu kita berharap akan mendapatkan sosok yang handal dan juga sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan juga para pelaku pasar keuangan. Nah itu dia pemirsa sejumlah profil dari tokoh-tokoh yang digadang-gadang sebagai Menteri Keuangannya Prabowo Subianto. Tapi apa saja tantangan pengelolaan APBN bagi Menteri Keuangan Prabowo Subianto? Mengingat ia memiliki program makan siang gratis yang berpotensi menyerap banyak anggaran. Kami akan sampaikan ulasannya usai jeda sesaat lagi.